atau dalam bahasa Indonesia disebut sitologi, yang berarti ilmu tentang sel. Ih, Bunda, dari kemarin sel wae. Yah, memang ilmu tentang sel ini harus kita kuasai. Masih inget gak sel itu apa? Unit terkecil makhluk Ya, hidup. betul. Cell is the smallest units of life. Saya nih Bunda. Bunda ini adalah terdiri dari banyak sel. Ya, selnya macam-macam, nanti kita pelajari lagi. Kemudian kucing juga itu terdiri dari banyak sel. Kemudian amuba. Kalau amuba banyak sel nggak? Enggak ya, nih amuba. Nah, kalau selnya cuma satu, tapi dia memang satu sel dan dia sudah hidup, organismenya memang satu sel, itu disebut uniseluler, ya. Tapi kalau kayak Bunda, kayak kucing, kayak sapi, kayak tumbuhan, itu kan terdiri dari banyak sel ya. Nah, organisme-organisme yang terdiri dari banyak sel disebut multiseluler. Ingat ya, uniseluler, multiseluler. Kalau uniseluler terdiri dari satu sel saja, kalau multiseluler terdiri dari banyak sel. You got me? Ya. Oke. Di video kali ini sebetulnya Bunda mau emphasize aja sih terkait apa saja organel, kemudian apa saja fungsinya. Di buku belum ada fungsinya. Nah, di video kali ini Bunda pengen kalian tahu apa sih fungsi-fungsi dari organel yang ada dalam sel. Without any further ado, let's jump to the list. Kita lihat dulu. Di sini ada gambar plant cell, sini ada animal cell. Jelas ya? Nah, sebelum itu Bunda ingin menerangkan bahwa kedua sel ini adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu apa sih? Jadi, sel itu sebetulnya terbagi menjadi dua. Ada sel yang prokaryotik dan ada sel yang eukaryotik. Lihat gambarnya baik-baik. Oke, bandingkan. Apa coba yang beda? Yang paling kelihatan banget apa? Itu pun kayak mie. Iya Bunda, kayak mie. Ya, betul. Lihat. Yang prokaryotik, apakah dia punya nukleus? Kamu bisa lihat gak nukleusnya? Lihat, kalau yang eukaryotik ada nukleusnya kan? Ada. Kalau prokaryotik ada gak? Gak ada. Nah, yang membedakan antara kedua sel ini ialah membran inti. Kemarin kita sudah bahas bahwa pengertian membran itu adalah selaput yang membungkus sesuatu. Sebetulnya apa sih Bunda yang dibungkus? Nah, kalau yang prokaryotik tidak ada pembungkusnya. Nah, kalau yang eukariot kita nggak bisa melihat isi dari inti sel, ya kan? Inti sel itu berisi materi genetik atau biasa disebut DNA, ya. DNA. Nah, kalau si prokaryotik DNA-nya kelihatan, materi genetiknya kelihatan, sehingga kita bisa melihat dengan jelas ini terburai kan, jelas gitu ya, kelihatan nggak ada pembungkusnya. Tapi kalau yang eukaryotik dibungkus. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa sel prokaryotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, ya, atau yang inti selnya tidak diselaputi membran. Tapi kalau yang eukaryotik, inti selnya diselaputi oleh membran. Paham ya? Nah, kembali lagi ke plant cell dan animal cell. Kalian bisa lihat materi genetiknya? Enggak kan? Nah, makanya kedua tipe sel ini, plant cell and animal cell ini, itu termasuknya kepada yang prokaryotik eukaryotik. Iya, good job. Eukaryotik. Kenapa? Karena inti selnya dibungkus oleh membran inti, atau kita tidak bisa melihat materi genetik secara langsung karena dibungkus sama membran inti. Makanya kalian cuma bisa lihat nukleusnya atau inti selnya. Paham ya? Oke, kita langsung bahas organel. Oke, let's jump to the first organelle. What is this? The outer layer of the cell? What we call it? Yeah, membrane cell. Membrane cell also called as plasma membrane. Jadi, kalau misalkan kita nemu kata membran plasma, itu berarti membran sel. Sama aja ya. Membran sel adalah sebuah lapisan yang memisahkan antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam sel. Paham ya?
Nah, fungsinya apa? What is the function of cell membrane? Fungsi dari membran sel ini kalau kita ibaratkan sebagai pintu. Kalau di ruangan ada pintu, berarti di situ kita bisa apa? Keluar masuk kan, tempat keluar atau masuk sesuatu ya. Nah, jadi si membran sel ini juga berfungsi seperti pintu, yaitu tempat keluar masuk zat-zat gitu ya. Karena ada beberapa zat yang harus masuk sel dan ada beberapa zat juga yang harus keluar dari sel. Nah, keluarnya lewat mana? Lewat membran sel. The second one is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance that fills the cell space. Jadi sel itu kalau diibaratkan sebuah ruangan, sitoplasma itu adalah udara yang mengisi ruangan tersebut. Jadi kalau di ruangan isinya adalah udara, ya kan? Kalau sel itu yang memenuhinya itu cytoplasm yang berupa jelly-like substance. Jadi bukan cairan, bukan juga benda padat, bukan juga gas, tapi jelly-like substance. The third is nucleus. Nucleus ini disebut juga inti sel. Nucleus is the largest organelle of the cell and contain most of genetics information. Jadi di dalam nukleus ini terdapat informasi genetik, which is DNA. What is the function of nucleus? As the control center of the cell. Jadi dia yang mengatur semua aktivitas sel. Jadi, kalau misalkan diibaratkan si nukleus itu orang, nah si nukleus itu adalah the CEO of the cell. Jadi dia yang menentukan ini harus gimana, ini harus ngapain, ini harus produksi apa, seperti itu. Kind of something like that. Inside of the nucleus consists nucleolus, atau dalam bahasa kita sebut anak inti sel. Kalau nukleus itu adalah inti sel, nucleolus adalah anak inti sel. The fourth is ER. Kalau misalkan si nukleus itu adalah CEO, rata-rata CEO itu punya bodyguard ya. Yang enggak juga sih, cuman kalau misalkan orang penting gitu kan, suka ada bodyguard gitu. Nah, si ER ini merupakan pengawalnya si nukleus. Jadi, letaknya juga pasti ada di sebelah kanan dan kirinya nukleus. Sebetulnya nggak exactly kanan kiri sih, cuman pasti deketan sama nukleus. The ER divided into two. The first is rough ER and the second one is smooth ER. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau RE kasar, si RE-nya itu ada bintik-bintiknya. Si bintik-bintik ini dinamakan ribosomes. Kalau soft ER itu nggak ada bintik-bintiknya, berarti nggak ada ribosomnya. Nah, kalau misalkan strukturnya juga sudah berbeda, berarti punya fungsi yang beda juga. Kalau RE kasar, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Sintesis itu adalah pembuatan atau perakitan ya. Berarti di sini adalah tempatnya protein-protein dibentuk atau dirakit. Kalau smooth ER atau RE halus, dia fungsinya sintesis lemak. Berarti proses pembuatan dan perakitan lemak ada di sini. Next is ribosomes. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, ribosom itu ada di RE kasar. Nah, karena dia ada di RE kasar, berarti fungsinya juga tidak jauh berbeda, sama seperti RE kasar. Tadi apa? Sintesis protein, Bu. Ya, betul. Fungsinya adalah untuk sintesis protein. Next organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus also known as Golgi body. Jadi kalau misalkan kalian nemu Golgi apparatus atau badan Golgi itu sama aja ya. Golgi body or Golgi apparatus is an organelle that has a function for transporting, modifying, and packaging the protein and lipid. Jadi kalau misalkan tadi RE kasar sintesis protein atau membuat merakit protein ya, kemudian RE halusnya merakit atau membuat lemak. Nah, si protein dan lemak yang dihasilkan kemudian akan disalurkan ke Golgi body. Buat apa? Itu dimodifikasi dan di packaging. Jadi misalkan si Golgi body itu nerima 10 protein dari RE kasar, kemudian nerima 20 lemak atau lipid dari RE halus. Nah, sama si Golgi itu dimodified
atau di packaging. Misalkan ambil 3 protein, kemudian ambil 5 lemak. Nah, disatuin, kemudian baru deh jadi protein dan lipid yang baru. Nah, seperti itulah kira-kira Golgi ya. Next organelle is mitochondria. Kalau misalkan mitokondria ini diibaratkan orang ya atau manusia, dia adalah menteri sumber daya dan energi. Kenapa? Karena fungsi dari mitokondria ini ialah producing energy. Energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Kita bisa melihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari jumlah mitokondrianya sebetulnya. Kira-kira nih kalau kita bedakan ya, kalau kita lihat antara plant cell sama animal cell, mana sih yang harusnya lebih banyak mitokondrianya? Plant cell mungkin nggak harus banyak mitokondria? Tidak, Bunda. Enggak. Kenapa? Karena tumbuhan cenderung tidak banyak beraktivitas. Kalau hewan banyak melakukan aktivitas, so hewan itu butuh mitokondria yang banyak. Makanya kita akan menemukan mitokondria yang banyak pada sel hewan dibandingkan sel tumbuhan. Okay, next, vacuole. Nah, vacuole ini kalau misalkan kita melihat di gambar plant cell itu pasti adalah organel terbesar yang hampir mengisi setengahnya. Ya, setengah ruang sel itu pasti diisinya sama vacuole. Tapi kalau animal cell itu jarang ditemukan vacuole. Kalaupun ada, itu pasti ukurannya sangat kecil. Tidak sebesar di plant cell ya. Nah, sekarang Bunda nanya, kenapa sih plant cell vacuolenya besar sedangkan animal cell nggak ada atau kalau ada juga kecil? Kenapa? Plant cell fotosintesis. Betul, masih ingat fungsinya yang kemarin Bunda terangkan? Fungsi vacuole itu adalah sebagai storage, yaitu tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Penyimpanan cadangan makanan. Tumbuhan itu melakukan fotosintesis, ya kan? Fotosintesis itu proses yang menghasilkan oksigen dan glukos. Nah, kalau oksigennya itu dilepaskan keluar supaya kita hirup, ya, manusia hewan menghirup oksigen, si glukosnya kemana? Si glukosnya itu disimpan. Disimpannya di mana? Nah, disimpannya di vacuole. Makanya vacuole di plant cell itu ukurannya besar atau huge ya. Kalau animal cell nggak ada vacuole karena tidak melakukan fotosintesis. Kalaupun ada kecil, berarti fotosintesisnya itu tidak sesering plant cell. Next, chloroplast. Chloroplast is a unique organelle that only found in plant cell. Kenapa? Karena fungsi chloroplast itu adalah to do fotosintesis. Jadi hanya plant cell lah yang punya chloroplast. Next, lysosomes. Lysosomes is an organelle that contain digestive enzymes. Jadi kalau misalkan kita punya sistem pencernaan, nah kalau sel, sistem pencernaannya itu dikerjakan oleh lysosome sendiri. Jadi kalau kita mah butuh beberapa organ untuk mencerna ya. Kalau sel hanya butuh satu organel yang bernama lysosomes. Nah, ada yang menarik ini dari si lysosomes ini. Jadi kalau misalkan ada musuh, itu pasti si lysosomes yang menjadi garda terdepan melawan si virus itu. Dan faktanya lagi, lysosome ini juga membantu program bunuh diri sel, program cell death, program bunuh diri yang terencana. Next, centriole. Centriole is an organelle that has function in cell division. Jadi dia berperan dalam proses pembelahan sel. Kan sel itu membelah ya. Nah, kenapa dia bisa membelah? Karena atas bantuan si centriole. Last but not least is the cell wall. Nah, kenapa Bunda bahas dia terakhir? Karena memang dia adalah lapisan terluar dan terkeras yang dimiliki oleh plant cell. Hanya plant cell yang punya cell wall. Kenapa? Karena plant cell itu butuh proteksi ekstra dari berbagai ancaman yang mengancam hidupnya supaya zat-zat asing atau virus ataupun bakteri tidak serta-merta menyerang si sel tumbuhan. Jadi dia lebih kebal gitu. Nah, itu tadi adalah organel beserta fungsinya. Kita sudah bahas, kita sudah tahu ya
Bunda harap semuanya dicatat kemudian diingat. Next, Bunda punya lagu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini lagunya lagu SpongeBob ya. Seperti biasa Bunda remake liriknya sehingga nanti kita bisa nyanyi bareng karena kita udah tahu melodinya. Let's check this out. Nih, kita dengarkan dulu ya. Lagunya sependek ini. Nah, pendek kan lagunya. Nah, Bunda juga sudah bikin lagu perbedaan sel hewan dan tumbuhan sependek itu. Literally sependek itu, tapi itu sudah merangkum semuanya. Coba kita dengarkan ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Meskipun Bunda nggak bisa lihat Ananda nyanyi, tapi Bunda harap Ananda bisa kooperatif sama Bunda ya. Jadi kita nyanyi bareng-bareng. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Bedanya sel tumbuhan dan hewan, Cek. Bentuknya beda! Sel tumbuhan dari sel wall animata. Tadu sel wall. Tumbuhan punya kloroplast faktor. Huge factor! But animal cell has a paracentriole. And lysosomes! That's all, that's all, that's all, that's all, that's all, that's all. Cell differentiation. Nah, itu tadi adalah lagunya. Bunda harap kalian lebih ingat kalau dinyanyikan seperti itu ya, karena itu adalah hal penting harus kita ingat selalu. That's all from Bunda. Thank you.